Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriya Deva Utama. Saya adalah dosen dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singa Perbangsa Karawang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Sistem Informasi yaitu Testing dan Implementasi Sistem Informasi, yang mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester ganjil, yaitu pada semester 5. Mata kuliah ini juga sesuai dengan rumpun keilmuan saya, yaitu Software Engineering. Dalam proses perkuliahan, saya selalu menerapkan konsep DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama itu adalah Delivery. Delivery adalah bagaimana cara saya menjelaskan materi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengerti atau dapat memahami materi yang saya ajarkan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu interaction, di mana interaction ini adalah sesi diskusi atau sesi tanya jawab yang berlangsung selama proses perkuliahan. Nah, yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Nah, penilaian itu bisa dari sikap, keaktifan di kelas, latihan atau tugas yang saya berikan, atau kegiatan mandiri pada kegiatan tersebut. Deskripsi dari mata kuliah ini meliputi bagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak atau software engineering yang mencakup kepada komponen pengembangan perangkat lunak, hal-hal yang penting pada tahapan pengujian, menentukan kualitas dari perangkat lunak itu sendiri, adanya tahapan-tahapan atau metode-metode yang bisa kita gunakan dalam pengujian sebuah sistem, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan sebuah sistem yang sudah dilakukan pengujian. Dan terakhir adalah bagaimana melakukan pemeliharaan pada sistem tersebut. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa itu yang pertama adalah mampu menerapkan konsep analisa dalam mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar pengujian, yang mana pada tahapan ini ada model yang diterapkan seperti white box testing. Bagaimana mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik pengujian. Nah, di dalamnya terdapat ada metode yang disebut dengan black box testing. Bagaimana mahasiswa mampu melakukan pengujian menggunakan atas dasar pengujian berorientasikan objek. Yang kemudian mampu melakukan strategi atau pengujian dari perangkat lunak itu sendiri, sehingga dapat mencapai hasil maksimal pada pengujian tersebut. Mahasiswa mampu mengukur produktivitas dalam mengembangkan sistem atau perangkat lunak. Selanjutnya, mahasiswa melakukan penerapan konsep dari metrik teknik untuk sistem berorientasikan objek tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana mahasiswa dapat mengimplementasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap sistem yang sudah dilakukan pengujian. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas perangkat lunak atau sistem yang berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pengguna. Sistem pembelajaran pada mata kuliah testing implementasi sistem informasi ini meliputi unsur yang pertama adalah dosen, yaitu saya sebagai dosen pengampu, kemudian mahasiswa, kemudian materi tiap minggunya, kemudian fasilitas pendukung untuk mempermudah proses perkuliahan ini. Hal yang terpenting yaitu prosedur berinteraksi sehingga dapat mencapai sebuah tujuan dalam proses pengajaran tersebut. Metode perkuliahan pada mata kuliah ini meliputi proses perkuliahan secara online learning atau secara daring, di mana pada proses perkuliahan secara daring saya menggunakan aplikasi Zoom, menggunakan aplikasi Google Meet, menggunakan e-kampus sebagai tempat sistem informasi akademik mahasiswa, menggunakan Classroom sebagai tempat aktivitas perkuliahan tiap minggunya,
menggunakan Google Form sebagai tempat atau wadah upload tugas-tugas dari mahasiswa. Kemudian keterkaitan dengan isu-isu yang ada di lapangan, pembelajaran diskusi secara kelompok sehingga mahasiswa diajak untuk aktif dan terlibat dalam pembelajaran ini, di mana di akhir sesi akan diulas kembali oleh saya sebagai dosen pengampu untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dari mahasiswa. Kemudian metode perkuliahan ini di sesi terakhir itu akan ada proyek dari studi kasus, sehingga mahasiswa dapat mengetahui lebih mendalam bagaimana proses pengujian sebuah sistem atau perangkat lunak dilakukan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan RPS, testing implementasi sistem informasi, di mana bobot penilaian yang saya gunakan pada penilaian ini yaitu yang pertama adalah absensi, tugas, kegiatan, dan mandiri itu diambil poinnya 20%, di mana itu meliputi etika dan sikap selama 14 kali pertemuan. Kedua adalah proses, aktivitas, diskusi, kelompok atau yang disebut dengan case method itu diambil poinnya 25%, meliputi etika dan sikap. Yang ketiga adalah UTS, ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Kemudian UAS, ujian akhir semester dengan poin sebesar 30% yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Untuk skema penilaian itu menyesuaikan pada rubrik penilaian yang ada pada RPS. Oke, berikut saya akan memperlihatkan proses perkuliahan saya yang dilakukan secara daring. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai perkuliahan pagi ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Roni, sehat Roni? Oke, ya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan ya. Jadi ini ada kita menyambung kembali subbab di mana mata kuliah ini ya kita berkaitan dengan testing dan implementasi sistem informasi. Kita akan membahas yang tentang namanya yaitu dasar-dasar pengujian perangkat lunak, gitu ya. Jadi minggu ini kita akan membahas yang namanya tentang dasar-dasar pengujian dari perangkat lunak, ya, pengujian dari sebuah sistem, pengujian dari sebuah aplikasi atau sebuah perangkat yang pernah kita buat atau sesuatu yang sudah pernah kita ciptakan, teman-teman. Nah, jadi di sini ada dasar-dasar dalam pengujiannya, gitu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini ini saya geser. Nah, ini di sini outline yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah dasar dari pengujian perangkat lunak ini. Nah, yang kedua desain test case-nya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah pengujian white box. Ya, nah itu jadi di sini kita akan membahas apa itu white box, gitu ya, teman-teman. Nah, yang keempat adalah teknik dari testing menggunakan white box ini. Nah, yang keempat itu apa itu pengujian struktur kendali. Nah, di sini ada referensi yang saya gunakan. Nah, kembali lagi ke outline ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah dasar pengujian perangkat lunak. Gitu. Nah, dasar pengujian perangkat lunak, gitu, ya. Apa sih dasarnya? Bagaimana cara kita melakukan pengujian tersebut, ya? Nah, menurut kalian nih, kita sebelum masuk ke slide selanjutnya, kita kata-kata ini nih kita ini dulu. Nah, kata-kata dari pengujian. Nah, menurut kalian itu pengujian itu apa? Nah, oke, silakan. Ya, Pak, izin jawab. Ya, Menurut silakan. saya itu pengujian itu adalah tahap awal melakukan memulainya suatu perangkat lunak sebelum dipasarkan, Pak. Menurut saya. Jadi untuk memulai perangkat lunak tersebut, memulai perangkat lunak sebelum tersebut. memulai perangkat lunak tersebut sebelum dipasarkan, Pak. Oke, sebelum dipasarkan. Jadi dimulai dulu lah ya, maksudnya dicoba dulu gitu ya. Iya. Nah, yang lain kira-kira? Kalau menurut saya pengujian itu sama dengan hal-hal lain, jadi diuji dulu Pak, apakah udah sesuai keinginan pembuatnya gitu. Kalau perangkat lunak mungkin fiturnya. Pak. Oh, jadi kalau menurut Joshua itu adalah ya tetap arahnya ke pengujian, diuji, di testing gitu ya.
Bagaimana cara menggunakan. Nah, yang lain ada kira-kira menanggapi? Ada lagi kira-kira? Ya, jadi pada dasarnya teman-teman, pengujian itu adalah melakukan testing gitu ya. Kita nguji dulu nih gitu. Kita uji coba dulu gitu. Nah, tujuannya seperti itu aja. Simple, kita ingin coba dulu gitu. Nah, kemudian dari hal tersebut apa yang bisa kita peroleh dari pengujian tersebut? Ya, jadi pengujian ini apalagi kita mengacunya kepada perangkat lunak misalnya ya, ke perangkat lunak misalnya. Nah, di sini berarti kita mengacu kepada bagaimana caranya kita menguji sebuah perangkat lunak, sebuah sistem. Gitu. Entah itu perangkat lunaknya itu yang kalian buat itu berbasiskan desktop, tapi kita menguji dulu, kita cek-cek dulu gitu ya. Entah kita ingin menggunakan website mungkin yang kita bangun, ya kita uji dulu. Entah itu berbasiskan Android misalnya. Nah, kita lihat-lihat dulu apa ya yang sekiranya kurang atau apa yang terjadi di dalamnya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke slide tadi gitu ya, kita share lagi. Nah, seperti ini aja kelihatan kan? Kalau seperti ini aja saya tampilkan, kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini saja teman-teman, kita kembali lagi ke sini. Maka benar bahwa pengujian itu adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud untuk menemukan kesalahan. Ya, nah jadi sebuah program yang kita buat itu kita eksekusi dulu. Ya, tujuannya adalah menemukan kesalahan. Gitu. Nah, kalau kita lanjut, pengujian merupakan pula sebagai elemen kritis dari jaminan suatu kualitas perangkat lunak. Jadi ini adalah poin yang paling krusial juga teman-teman, bahwa di sini elemen yang paling kritis menentukan apakah suatu program yang kita bangun itu layak atau tidak. Kemudian kita masuk ke bagian desain test case. Oke, hal yang paling mendasar dari pengujian ini. Nah, test case merupakan adalah suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi, ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi test case ini itu mendasari kepada ini. Yang mendasari dia adalah inisialisasinya apa, masukannya juga seperti apa, ya kan? Kemudian kondisi atau hasil yang telah ditentukannya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan test case yang mendasari dia. Gitu. Nah, kemudian dalam test case ini, disinilah kalian bisa menemukan kata-kata ini, teman-teman. Di mana adapun kegunaan dari tes dibagi menjadi dua ini, white box testing dan black box testing. Pernah dengar kata-kata ini sebelumnya? Pernah dengar kata-kata ini? Belum pernah, Pak. Oke, nah disinilah kalian pernah dengan yang dipelajari di rekayasa di testing implementasi. Walaupun di rekayasa perangkat lunak juga pernah menyinggung, tetapi pada mata kuliah ini testing implementasi sistem di sini akan lebih jelas. Kita akan menjelaskan tentang apa itu white box testing dan apa itu black box testing dan seperti apa penerapannya dalam pengujian sebuah sistem itu. Ya, jadi ada dua, white box testing, black box testing. White box testing itu adalah testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain. Oke, penyesuaian komponen terhadap desain. Saya ulang lagi, desain di sini. Kalau misalnya black box testing, kesesuaian komponen terhadap spesifikasinya. Oke, sekarang saya nanya, kalau misalnya dalam artian seperti ini saja, nangkap nggak kira-kira? Pasti masih ngawang-ngawang, pasti. Ya nggak? Masih ngawang-ngawang nggak kira-kira? Iya, Pak, masih Masih kurang lebih sama. ngawang-ngawang. Ya, Ya, pikiran saya desain sama spesifikasi, kirain sama. iya. Nah, sekarang kita jelaskan nih, ya. Kita jelaskan seperti apa gambarannya black box atau white box ini. Gitu. Kita ilustrasikan dengan menggunakan gambar, teman-teman. Ingat, sebuah sistem atau sebuah pengujian itu tidak terlepas dari inputnya, yaitu kerangka pengujiannya tadi mungkin sebagai masukan kerangka yang akan kita uji. Kemudian di sini ada black box, kemudian ada hasil output. Begitu juga dengan white box, ya, ada inputnya, kemudian kita menguji dari sisi white box-nya. Kemudian output, hasilnya seperti apa. Yang membedakan dia, sekarang kita ilustrasikan ke sebuah sistem. Kalian membuat sebuah website, gitu ya. Nah, black box system berarti kita menggunakan yang kita uji adalah sisi luar dari website kalian itu.
Oke. Nah, perhatikan. Kita menguji sisi luarnya nih. Kalau kita menggunakan konsep dari black box testing. Kalau white box testing, itu kita menguji isinya dari sebuah website itu. Oke, sekarang saya tanya, isi dari sebuah website itu apa kira-kira? Di balik website yang udah dibangun itu isinya apa? Kode program, Pak. Kode program, udah pasti. Codingan semua isinya. Ibaratnya kita mah jeroannya lah ya. Jeroannya itu semua. Nah, jadi kalau kita mengujikan white box, nah itu berarti kita menguji sisi dari codingannya tadi. Nah, itu yang kita uji. Nah, jadi kelihatan ya bedanya. Nah, kemudian kita masuk kepada teknik-teknik white box testing. Ingat, dalam pengujian tidak hanya kita hanya menggunakan white box testing namanya. Tetapi ada teknik-teknik yang bisa kita gunakan dan kita harus menggunakan teknik itu. Gitu ya. Apa aja teknik-teknik yang ada pada white box testing? Yang pertama, basis spec testing. Yang kedua, flow graph. Yang ketiga, stoichiometric complex. Ya. Nah, jadi ada 3 teknik utama yang biasa kita gunakan pada metode white box testing ini. Ya, jadi kalau kalian pernah mendengar kata ini, berarti dia menguji menggunakan metode ini dari sisi white box testing. Kalau kalian pernah mendengar ini, berarti dia menguji menggunakan teknik ini pada white box testing. Jadi ada orang yang membuat itu dia pengujian menggunakan white box testing, tetapi nggak tahu dia menggunakan teknik apa di dalamnya, tidak dijelaskan. Nah, disinilah seharusnya kita menggunakan metode ini nih, tetapi juga kita utamakan teknik apa yang kita gunakan di dalamnya. Karena setiap teknik ini beda cara mengerjakannya, ya beda caranya. Nah, di sini harus kita tekankan. Tidak hanya sekedar hanya white box aja, tetapi nggak tahu teknik apa yang kita gunakan. Salah juga itu, karena tidak sesuai aturan. Gitu. Ya, pertama, basis spec testing. Metode yang memungkinkan perancangan test case untuk membuat pengukuran kompleks. Ya, logika dari perancangan prosedur dan penggunaan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan komponen basis atau jalur eksekusi. Kalau kita baca hal seperti ini keterangannya, mungkin kita masih nambah. Makanya kita akan lihat nanti seperti apa kalau kita melihat base testing ini. Begitu juga dengan flow graph. Namanya flow ya, diagram flow graph berarti itu akan lebih condong kepada notasi, relasinya. Merepresentasikannya seperti apa alurnya, kan namanya flow pasti alur yang lebih condong. Kalau kompleks, kalau siklomatik ya itu yang lebih kompleks lagi, perpaduan antara keduanya bisa jadi atau lebih dari itu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat seperti apa teknik ini kita gunakan. Nah, saya langsung melihatkan ke ini adalah basis spec testing. Yang lebih dicondongkan ke sini itu adalah kepada node-nya. Ini node juga. Kelihatan kursornya enggak? Kelihatan teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi dia lebih fokus kepada node-nya. Bagian-bagiannya. Bagian ini nanti kemana? Masuk ke bagian ini. Berarti bagian ini antara bagian ini nih. Nah, dia lebih fokus kepada patch-nya. Setiap fungsi-fungsi itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini kan seperti apa ya? Flowchart ya. Bisa dia masuk ke sini, kalau dia melakukan perulangan dia bisa kembali. Kalau dia ada perjabangan, maka dia bisa masuk ke pernyataan ini atau pernyataan satunya lagi. Lebih arah ke sana dia. Nah, perhatikan ini. 1, 2, 3. Space-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada 8, ada 9. Bagaimana flowchart ini bisa kita lihat cara kerjanya? Yang pertama kelihatan bahwa setelah phase 1 itu masuk ke phase 2. Dan perhatikan, ternyata kalau lihat dari sisi kanan kirinya itu ada yang masuk juga. Kalau kita runut, kita ikuti, tuh, ikuti lagi ke sini, balik ke sini, berarti di sini sepertinya phase-nya itu adalah fungsi perulangan, ya enggak? Benar enggak? Nah, kemudian kondisinya masuk, teman-teman. Andai kalau kondisinya sesuai, ternyata di sini ada 2 kondisi nih. Kalau nggak ke angka phase 8, dia ke 4. Ya. Nah, berarti fungsi apa nih yang kita gunakan di sini? If. Fungsi if, teman-teman. Fungsi percabangan. Di kondisi 4, ternyata dia bercabang lagi. Dia kondisinya kalau nggak 5, pasti 6. Gitu. Berarti apa lagi di sini kita gunakan? Fungsi apa yang kita pakai di sini lagi? Percabangan lagi. Percabangan lagi, fungsi if lagi. Kemudian barulah masuk ke percabangan nomor
Nah, kelihatan bahwa dia sini lebih kepada alurnya, relasinya, kemana arah-arahnya. Itu pengujian flow graph. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Mari, Pak. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Iya, Pak. Jadi kira-kira tujuan utama dari pengujian yang dilakukan itu untuk apa ya, Pak? Nah, jadi teman-teman, tujuan utama kita melakukan pengujian ini apa? Tujuannya adalah untuk mencari masalah. Sederhana kan? Untuk mencari masalah. Sederhana, sesederhana itu. Iya, cuman untuk mencari masalah. Aneh ya pernyataan seperti itu, tapi itulah kenyataannya bahwa testing ini memang untuk mencari masalah. Masalah apa maksudnya? Masalah-masalah apa yang masih ada di dalam sistem itu? Gitu. Mencari debug. Masih ada nggak yang debug di dalamnya? Seperti itu. Jadi masalah-masalah hal itu kita hanya tujuan menguji ini adalah untuk mencari masalah. Udah titik. Masalah apa maksudnya Pak? Nah baru kita jelaskan bahwa mencari masalah dari aplikasi yang udah kita buat. Masih udah sesuai apa belum? Ini kalau kita klik, udah masuk ke sini apa belum? Gitu. Nanti kita klik, nggak jalan tombolnya. Nah, berarti kan ada masalah tuh di situ. Ada nggak aktivitas yang tidak berjalan di situ. Nah, jadi itu jawabannya itu seperti itu. Karena ada masalah. Karena ada masalah-masalah, maka perlu dilakukan pengujian. Itu poin utama di situ, udah pasti. Nah, terjawab kira-kira? Oke. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Mungkin. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Tegar. Kira-kira seperti apa contoh realnya gitu, Pak, buat membedakan pengujian white box dan pengujian black box, Pak. Oke, berarti seperti apa contohnya? Berarti seperti apa contoh real itu kayak mana sih, Pak? Ya mungkin tadi udah kelihatan dari gambar gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bawa ke realnya itu kayak mana itu, Pak? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini, teman-teman. Semoga ini menjawab juga ya. Saya izin share screen secara penuh ya. Udah kelihatan ya aktivitas laptop saya? Nah, oke. Sekarang kita bagaimana cara kita, Pak, menguji kalau kita ingin melihat dari sisi black box dan white box secara real, ya? Kita anggaplah satu website, misalnya website apa ya yang mau kita lihat, misalnya inilah ya, e-kampus Unsika. Ya, nah ini, oke. Ini adalah website dari e-kampus Unsika, gitu ya. Coba, nah ini seperti ini. Nah dari sisi ini, teman-teman perhatikan, ya, ini adalah sisi luarnya. Maka secara umum orang atau user secara umum entah itu dari SI, TI, ilmu komputer, akuntansi, manajemen, dia akan melihat ini dan dia akan bisa menilai langsung seperti apa tampilan dari e-kampus ini. Nah, saya tanya ke Tegar, udah bisa nggak nilai nih misalnya? Apa sih yang masalah di sini dari tampilan ini menurut Tegar? Dari sisi apa tuh yang kira-kira bikin masalah di sini? Yang gak enak itu apa gitu? Tombolnya, Pak. Tombol mungkin, ya. Nggak kelihatan tombol sama itu misalnya ya. Nah, itu kan masalah tuh. Ya, berarti kan ketemu, oh ternyata tombolnya kurang menarik. Kemudian apa lagi? Dari segi tampilan mungkin? Ya, Pak, mungkin kayak layout tombol-tombol ya yang kan? lain gitu, Pak. Nah, kita bisa menilai bahwa ternyata e-kampus ini kalau kita uji secara black box udah ketahuan ternyata tampilannya masih belum menarik, ya kan? Masih kelihatan penerimaan mahasiswa, kelihatan tulisan saya ya, kursor saya ya, nih kayak gini. Masih tampilannya seperti ini gitu. Jadi memang sepertinya masih butuh inovasi yang lebih baru lagi. Nah, itu kita bisa menguji secara black box. Ya, seperti itu. Tetapi juga kita bisa melihat bagaimana Pak kalau kita ingin melihat secara white box-nya. Nah, seperti apa codingannya kok bisa tadi seperti ini aja. Nah, kita bisa lihat ya. Misalnya saya lihat nih tampilan dari kampus. Ya, ini kampus Unsika kita ya. Nah, kemudian saya buka misalnya seperti ini. Nah, ini adalah struktur. Nah, ini saya geser. Ini adalah struktur pengkodingan dari siakat kita nih. Halaman pertamanya aja nih layoutnya. Kelihatan ya? Ini layoutnya, ini adalah struktur codingannya. Mana nih kata-kata login? Ada nggak login di sini? Kita cari login, ada nggak? Misalnya. Nah, ini login. Nah, kita bisa melihat di sini, teman-teman. Oh, ternyata untuk membangun sebuah halaman ini doang, seperti ini struktur codingannya.
Kalau kita udah tahu sampai di sini, nah ini kita udah masuk ke ranahnya whitebox. Karena kita langsung melihat seperti apa struktur dari bangunan dari ini nih, tampilan ini. Nah, seperti itu membedakannya. Kelihatan antara ini black box, ini adalah white box. Kalau misalnya lebih rinci, misalnya nih, kita bisa ingin membedakan seperti ini, teman-teman. Ini adalah syakat. Kita coba buka satu lagi situs Unsika. Nah, kita bisa membedakan antara keduanya nanti. Oke, ini tampilan Unsika. Oke. Nah, perhatikan ya. Udah ini kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Kita Pak. ingin menguji dari sisi black box aja nih. Kita sebagai user umum aja anggap. Antara kedua ini sama ini, kelihatan nggak bedanya? Ini tampilannya seperti ini nih. Kalau Unsika seperti ini nih tampilannya. Nih. Kelihatan, teman-teman? Iya, Pak, sudah jelas. Nah, sekarang perhatikan. Nah, kita bisa menilai, oh ternyata tampilan ini lebih bagus ya, lebih responsif ya. Ini pembaruan web deh kayaknya. Tapi kalau misalnya ini, sederhana ya. Ini mukanya masih ya pas-pasan lah gitu ya tampilannya. Tapi ini udah tampilan yang lebih bagus. Nah, di sini kita bisa melihat ini pengujian secara black box-nya. Kemudian kita bisa juga melihat bagaimana struktur dari black box-nya. Apa nggak yang masih kurang di sini? Kita bisa lihat seperti ini nih. Misalnya saya buka, nah ini sisi dari web kita, web dari Unsika. Nah di sini kita juga bisa tahu seperti apa struktur atau jeroan lah yang kita bilang ya dari membangun sebuah halaman utama website Unsika ini. Kelihatan dari sini, saya geser lagi ke sini ya. Misalnya saya ingin ngambil ini nih. Kelihatan nggak kursor saya di sana? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Misalnya saya mau ngambil ini nih, e-kampus. Nah, di sisi mana dia e-kampus ini dibuat di struktur program? Nah, ini nih. Di sini. Kalau misalnya kita ubah lah misalnya ya, kita misalkan tambah e-kampus, kita S gitu ya. Ctrl Z dulu, e-kampus. Kemudian di sini kita tambahkan, kelihatan ya tulisan saya ya. Kampus, misalnya S-nya kita banyakin. Kemudian saya buat seperti ini. Nah, lihat di sini sisinya. Maka ini menandakan bahwa ternyata, oh ini bisa nih. Kelihatan bahwa di sini struktur pengkodingannya. Dan juga diperhatikan teman-teman, saya tidak sedang merubah website Unsika menjadi e-kampus kayak gitu ya. Ini tidak akan tersimpan secara permanen karena kita bukan mengcoding pada PHP yang aslinya. Ini kalau misalnya saya refresh lagi, ya tetap kembali ke e-kampus semula. Nah, tuh ya. Tapi kita bisa melihat bahwa ini sisi white box, ini sisi black box-nya. Paham teman-teman? Terjawab ya. Oke, kita kembali. Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya ingin memberikan satu tugas ya. Jadi kita ada oleh-oleh juga teman-teman. Saya share. Udah kelihatan? Kelihatan. Oke. Tugasnya adalah ini. Teknik-teknik dari whitebox testing yaitu best testing, program dan skematik kompleks. Ya, ini adalah teknik whitebox. Yang dicari apa, Pak? Carilah ini. Yang pertama adalah cari 5 jurnal ya penelitian yang menggunakan teknik whitebox seperti gambar di atas ini. Oke, nih. Oke. Dan kemudian silahkan direview. Direview jurnal tersebut baik dari judulnya, latar belakangnya, penggunaan metodenya. Yang penting di sini penggunaan metode ini nih. Oke. Nah, kemudian direview hasilnya seperti apa, kesimpulannya seperti apa. Jadi kita lihat ternyata ini nanti di pengujian jurnal itu banyak penelitian orang menggunakan ini. Nah, itu yang kalian cari. Itu 5 teman-teman ya. Kemudian nanti silahkan direview. Kemana nanti diupload? Ini dikumpulkan 1 minggu sebelum perkuliahan kita dimulai di minggu depan, 1 hari sebelum kita mulai. Kalian upload melalui link ini, kalian klik saja teman-teman. Nanti akan diarahkan kalian ke upload tugasnya. Nah, ini. Silahkan nanti diisikan kelasnya, kemudian diisikan nanti NPM-nya, nama, kemudian upload di sini sesuai dengan arahan. Ya, jelas ya teman-teman. Nanti upload saja di sini dalam bentuk format WinRAR. Ya, jadi ini tujuannya adalah untuk menambah lagi wawasan teman-teman tentang whitebox ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Sudah jelas kita semuanya ya. Baik, kita akhiri perkuliahan ini dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian cuplikan aktivitas perkuliahan saya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.